perhatian, waktu, menyita pikiran gitu ya. Dan malam hari ini kita masih harus bertemu dalam rangka kita memperkaya wawasan kita melalui mata kuliah etika keilmuan. Bapak Ibu sekalian, pada malam hari ini kita akan bersama-sama mengkaji tentang uh, filsafat Yunani kuno. Ya, sebelum ke sana Bapak Ibu saya mau izin dulu, saya akan buka apa namanya, akan buka uh, file ya, karena saya juga harus Masa. menyimpan apa namanya uh, beberapa bukti foto ya pertemuan kita pada malam hari ini, sehingga saya harus punya file untuk saya apa namanya untuk saya jadikan bahan laporan karena ini ada pembelajaran online. Bapak-Ibu sekalian, saya mau izin untuk share screen pertemuan kita pada malam hari ini adalah Bapak Ibu sudah nampak Bapak Ibu ya di layar ya. Nggih, sampun. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Ya, coba sudah. saya slideshow. Nah, Bapak sekalian, pertemuan kita pada malam hari ini adalah ini. Ya, kita akan berbicara tentang filsafat Yunani kuno dan pengaruhnya terhadap pendidikan. Tentu nanti akan kita tarik lebih spesifik terhadap pendidikan dan pembelajaran kejuruan. Bapak sekalian, ada 3 hal yang coba saya rumuskan sebagai bentuk tujuan uh, pertemuan kita pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita nanti berusaha bersama-sama untuk memahami bagaimana pandangan para filsuf Yunani kuno tentang pendidikan dan etika. Jadi karena kita mata kuliah adalah etika keilmuan, maka nanti kita akan kaitkan bagaimana pandangan para filsuf Yunani kuno tentang etika. Yang kedua, memahami pengaruh filsafat Yunani kuno terhadap pendidikan dan pembelajaran secara umum. Dan yang ketiga, memahami relevansi filsafat Yunani kuno terhadap pendidikan dan pembelajaran kejuruan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, tentu penekanan yang ketiga ini yang akan menjadi lebih penting bagi kita, karena kita semua adalah para insan, para pendidik, para pembelajar di pendidikan atau di pembelajaran kejuruan. Nah, Bapak sekalian, kalau kita perhatikan di peta, gitu ya, secara di peta, maka secara geografis Yunani kuno dulu itu memiliki luas wilayah yang lebih daripada Yunani sekarang. Ya, di mana Yunani kuno dulu itu terdiri dari istilahnya apa? Polis-polis ya, jadi kota negara yang katakan itu seperti negara bagian gitu lah gitu ya, yang independen seperti misalnya Athena, ya Sparta, Thebes dan Korintus. Nah sekarang uh, Yunani modern sekarang ini, maka wilayahnya akan menjadi lebih apa lebih lebih sempit gitu ya dibandingkan dengan Yunani kuno dulu. Ya, yang hanya mencakup apa namanya daratan utama serta pulau-pulau di Laut Aegea, Laut Ionia, dan Laut Mediterania. Ya, kalau dulu termasuk mencakup Turki, gitu ya. Turki dulu adalah wilayah dari Yunani kuno. Nah, sekarang itu sudah bukan lagi, sehingga wilayahnya menjadi lebih kecil. Nah, Bapak sekalian, apa yang dimaksud dengan filsafat Yunani kuno? Maka kita dapat uh, mendapatkan beberapa petunjuk bahwa yang dimaksud dengan filsafat Yunani kuno itu adalah pemikiran filosofis yang berkembang di Yunani sekitar abad ke-6 sebelum Masehi hingga abad ke-4 Masehi. Ya.
di mana pemikiran para filosofis itu menjadi fondasi dari banyak konsep keilmuan dan pendidikan hingga saat ini. Sehingga Bapak sekalian, nanti ketika kita mencoba memahami bagaimana pandangan para filosof Yunani kuno tentang pendidikan, tentang pembelajaran, tentang etika gitu ya, maka kita akan mendapatkan banyak hal, akan mendapatkan banyak wawasan, akan mendapatkan banyak pencerahan terhadap kawasan pendidikan maupun pembelajaran. Yang ketiga dianggap sebagai awal dari tradisi filsafat Barat dan mempengaruhi berbagai bidang pengetahuan seperti etika, logika, metafisika, epistemologi, serta pendidikan. Pemikir besar nanti yang akan kita bahas, kita batasi pada tiga filsuf besar ini, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles, gitu ya, yang masing-masing memberikan kontribusi signifikan terhadap permasalahan pendidikan dan pembelajaran. Nah, Bapak sekalian, ini kalau kita cari gitu ya di media sosial, kita akan menemukan foto-foto ya atau gambar gitu ya. Tentu ini sudah bagian dari rekayasa gitu ya. Tapi kurang lebih seperti ini ya. Ada Socrates, Plato, Aristoteles gitu ya. Yang ternyata ya memang orang-orang hebat dulu itu gitu ya. Itu ya rata-rata adalah orangnya menunjukkan secara fisik itu kuat ya. Secara fisik itu hebat ya, apalagi pemikiran-pemikirannya juga hebat-hebat. Nah, Bapak-Ibu sekalian, yang pertama yang terkait dengan bagaimana pandangan dari Socrates gitu ya tentang uh, pendidikan atau tentang pembelajaran, maka kita dapat menemukan ada beberapa ajaran penting dari filsuf tersebut. Yang pertama, digunakannya metode dialektika dan pertanyaan yang kita sebut dengan pertanyaan Sokratis gitu ya. Di mana itu adalah merupakan proses pembelajaran yang melibatkan diskusi. Jadi belajar itu dilakukan dengan diskusi, dengan tanya jawab. Itu yang dilakukan. Jadi metodenya Bapak sekalian ini sudah langsung bisa kita langsung kita bisa jadikan sebagai bahan untuk refleksi gitu ya. Bahwa diskusi, tanya jawab, dialog itu adalah cara untuk menemukan kebenaran, cara untuk mengungkap kebenaran, sehingga mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dan mandiri. Tentu Bapak sekalian, strategi atau metode ini, metode yang diajarkan Socrates ini, dengan diskusi, bertanya jawab, berdialog kritis gitu ya, tidak sepenuhnya mungkin bisa kita terapkan di di tempat kita mengajar masing-masing. Saya membayangkan Bapak sekalian gitu ya, kalau ini kita terapkan di SLTA, katakan di SMK gitu ya, ya mungkin tidak jalan. Karena saya menerapkan di dunia pendidikan S1 pun gitu ya, itu juga agak berat. Nah, mereka harus dipaksa buat 5 pertanyaan, ditulis di kertas, sehingga nanti ketika sudah waktunya tanya jawab diskusi, harus ada yang bertanya, harus ada yang menjawab. Jadi mereka harus siap betul. Dan nanti pertanyaan-pertanyaan itu dikumpulkan. Maksudnya kalau di kondisi seperti Bapak sekalian itu baru bisa jalan gitu ya. Tapi kalau hanya katakan kita nanti akan diskusi, akan tanya jawab, akan dialog gitu ya. Materinya ini halaman sekian sampai sekian, katakan gitu ya. Bapak sekalian itu masih kurang jalan gitu ya. Tapi Socrates itu mengajarkan dengan metode dialektika dan pertanyaan. Yang kedua, bahwa menurut Socrates pendidikan itu adalah sebagai pengembangan diri, di mana dia memandang bahwa pendidikan adalah proses pengembangan diri yang bertujuan untuk mencapai pengetahuan tentang kebaikan dan kebajikan. Ini Bapak sekalian. Jadi tujuan dari pendidikan ini menurut Socrates adalah kebaikan dan kebajikan. Dia mengatakan bahwa pengetahuan sejati akan membawa pada tindakan yang benar dan adil.
Jadi kalau orang itu punya pengetahuan, maka orang itu akan berperilaku yang benar dan adil. Nah, sekarang kalau misalkan mengapa banyak orang berpengetahuan tetapi tidak bisa bertindak benar dan adil, Bapak sekalian, tentu itu adalah karena banyak faktor ya yang mempengaruhi pada dirinya, baik itu yang berkaitan dengan vested interest ataupun yang berkaitan dengan apa namanya pengaruh-pengaruh lingkungan ya yang tentu kurang kurang mendukung untuk dia bisa berbuat benar dan adil. Meskipun katakan Bapak sekalian, orang itu tahu bahwa itu adalah yang benar, itu adalah yang adil. Tetapi itu menjadi sebatas sebagai pengetahuan, ya. Belum menjadi sebuah behavior, belum menjadi sebuah perilaku. Nah, Bapak sekalian, di sini kita akan bisa memahami bahwa begitu kita berbicara tentang sikap, tentang value, gitu ya, maka sebenarnya ada pengetahuan tentang value dan ada perilaku yang berkaitan dengan value itu. Orang yang berperilaku tidak sesuai dengan value seharusnya, bukan berarti orang itu tidak memahami, bukan berarti orang itu tidak mengetahui value itu. Bisa jadi orang itu sangat paham, orang itu sangat apa namanya sangat mahir gitu ya berkaitan dengan value itu. Tetapi kenapa dia tidak bisa berperilaku seperti itu, Bapak sekalian? Ya banyak faktor. Ya, banyak faktor yang nanti mungkin akan bisa kita jadikan sebagai bahan refleksi. Nah, bagaimana pengaruh pada dunia pendidikan? Apa yang menjadi prinsip dari pendidikan Sokrates itu adalah mendorong pembelajaran aktif. Jadi kalau Bapak sekalian, misalnya kita sekarang menerapkan student center gitu ya, pembelajaran yang berpusat pada siswa atau yang kita sebut dengan active learning, ya pembelajaran aktif, sesungguhnya itu kalau kita telusur sudah dilaksanakan oleh Sokrates ya jauh sebelum Masehi dulu ya. Jadi berpikir aktif, kritis gitu ya, yang mempengaruhi metode pendidikan modern seperti diskusi kelas, pembelajaran berbasis inquiry, pembelajaran atau pengajaran reflektif, Bapak sekalian ya. Kita sering apa namanya menggunakan berbagai metode pembelajaran, ya, misalnya atau berbagai model pembelajaran gitu ya. Ada inquiry, discovery, gitu dan lain sebagainya. Sebenarnya itu adalah merupakan apa namanya pemikiran-pemikiran yang mula-mula itu adalah dipikirkan oleh Socrates ya dalam prinsip-prinsip filsafatnya. Bapak sekalian, yang berikutnya kita akan berbicara tentang bagaimana pandangan dari filsuf yang berikutnya, ya, yang kita sering kenal, Bapak Ibu sekalian, dengan apa namanya, dengan istilah-istilah, gitu ya. Bapak sekalian, saya mohon maaf karena apa, tidak bisa, saya agak terhalang gitu ya, sehingga saya buat begini aja, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tetap bisa mengikuti gitu ya. Ya, pemikiran Plato, Bapak sekalian ya, Plato yang kita kenal apa namanya dia memiliki bukunya berjudul Republik gitu ya. Konsep pendidikan yang dia sampaikan adalah bahwa pendidikan adalah sebagai proses yang bertujuan untuk mencapai kebaikan dan keadilan dalam diri individu. Bapak sekalian, ada kesamaan gitu ya pandangan Plato ini dengan pandangan filsuf yang lain tentang apa tujuan akhir di pendidikan, mencapai kebaikan dan keadilan dalam diri individu dan masyarakat. Artinya bahwa yang namanya keadilan, namanya kebaikan itu bukan hanya menjadi kewajiban individu, tapi juga menjadi kewajiban semua warga masyarakat. Dan kalau kita berpikir bahwa warga masyarakat itu ya kumpulan dari individu-individu gitu ya, maka kalau individu-individu itu bisa berbuat kebaikan dan keadilan, maka masyarakat pun juga akan mencapai kebaikan dan keadilan. Sistem pendidikan yang mengembangkan semua aspek manusia, termasuk fisik, moral, dan intelektual.
Kemudian teori bentuk atau theory of form dari Plato itu menyatakan bahwa dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide yang lebih tinggi dan abadi. Artinya bahwa dunia ide itu yang jauh lebih tinggi dan abadi dibandingkan dengan dunia nyata. Pendidikan adalah proses mengarahkan pikiran dari dunia yang dapat dirasakan ke dunia ide yang abadi. Menekankan pentingnya matematika, logika, dan filsafat sebagai jalan menuju pengetahuan sejati. Kemudian pengaruh pada dunia pendidikan sebagaimana bahwa pandangan Plato ini menekankan pada pengembangan intelektual dan moral. Konsep pendidikan holistik mempengaruhi kurikulum modern yang mencakup pendidikan umum, keterampilan hidup, dan pengembangan moral. Bapak-Ibu sekalian, kita sering mengenal ada konsep pendidikan holistik ya yang menyeluruh. Ketika kita menggunakan kurikulum berbasis kompetensi, Bapak sekalian, gitu ya. Sebenarnya begitu kita ngomong kompetensi, ya, kompetensi, tentu Bapak Ibu sudah sering ya merumuskan kompetensi itu apa. Tetapi saya sangat suka untuk berbicara kompetensi itu menggunakan pendapatnya Joshua Ernest. Barangkali Bapak Ibu ada yang pernah membaca pendapatnya Joshua Ernest tentang kompetensi itu. Kira-kira bagaimana rumusan Joshua Ernest itu tentang kompetensi Bapak Ibu sekalian? Yang ini sangat cocok untuk dunia pendidikan kejuruan ya. Dunia pendidikan kejuruan kalau ngomong kompetensi itu menurut saya yang cocok ya pendapatnya Joshua Ernest itu. Ada yang ingat Bapak Ibu barangkali? Rumusan kompetensi menurut Joshua Ernest. Dia adalah orang kejuruan. Basicnya adalah otomotif. Ya, otomotif. Nah, barangkali nanti Bapak Ibu bisa bisa googling ya di internet gitu ya. Joshua Ernest itu mengatakan bahwa kompetensi itu adalah integrasi antara tiga hal. Yang pertama, dia sebut sebagai cognitive skill. Cognitive skill. Jadi kecakapan kognitif. Mungkin istilah lainnya adalah pengetahuan. Kalau kita menggunakan kurikulum 2013 itu KD3. Ya, KD3. Itu adalah cognitive skill. Kalau kita menggunakan taksonomi Bloom, yaitu yang terentang antara C1 sampai dengan C6. Ya, itu yang aspek yang pertama. Yang kedua adalah kecakapan technical atau technical skill. Ya. Jadi integrasi antara cognitive skill dan technical skill yang kemudian disempurnakan dengan attitude, ya, attitude atau disebut dengan social skill atau kalau bahasa sekarang mungkin ya soft skill gitu ya, atau transferability skill atau mungkin juga istilah yang lainnya misalnya apa? Misalnya life skill boleh, atau ada istilah employability skill yang digunakan di Kanada gitu ya. Itu adalah kompetensi. Sehingga kalau kita kaitkan dengan pendapat Plato ini, sebenarnya itu adalah konsep pendidikan holistik. Holistik. Jadi ya pengetahuannya disampaikan, kemudian keterampilannya, dan attitude-nya. Jadi kalau kita bicara kompetensi di situ, maka attitude itu adalah itu yang berkaitan dengan bagaimana seseorang itu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya itu. Ya, itu yang dimaksudkan oleh Joshua Ernest berkaitan dengan attitude atau social skill itu. Tentu kita agak berbeda kalau kita berbicara tentang etika secara umum, ya, atau attitude secara umum. Ya, tapi sebagian besar memiliki kesamaan antara attitude secara umum maupun attitude yang berkaitan dengan pekerjaan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang bagaimana pandangan Aristoteles tentang pendidikan? Aristoteles mengatakan bahwa pendidikan adalah sebagai proses
yang sesuai dengan perkembangan alami manusia. Jadi pendidikan sebagai proses yang sesuai dengan perkembangan alami manusia. Bapak Ibu sekalian tentu pernah mempelajari kalau di S1 dulu ada mata kuliah perkembangan peserta didik. Ya, di sana ada perkembangan dan ada pertumbuhan. Kalau kita berbicara pertumbuhan, itu berarti menyangkut dengan fisik. Kalau kita berbicara perkembangan, itu berkaitan dengan intelektual, dengan emosional, dengan faktor psikologis gitu ya. Pendidikan dibagi menjadi 3 tahap: pendidikan fisik, pendidikan moral, dan pendidikan intelektual. Tentu Bapak Ibu sekalian, eh, ini dimaksudkan gitu ya, bahwa yang bersifat fisik itu tentu yang berkaitan dengan dengan keterampilan yang kita sebut dengan keterampilan fisik ya, motorik ya, atau keterampilan otot gitu ya. Lalu moral tentu yang berkaitan dengan value-value dan intelektual ya, yang berkaitan dengan proses berpikir yang masing-masing sesuai dengan tahap perkembangan individu. Teori empiris dan pengembangan kebajikan menekankan pentingnya observasi dan pengalaman dalam pembelajaran. Bapak-Ibu sekalian, ini nanti yang dapat kita jadikan sebagai nilai, artinya nilai dari pandangan Aristoteles ini ya terhadap bagaimana kita harus mengemas pendidikan dan pembelajaran sekarang. Jadi di sini uh, Aristoteles itu sudah menekankan pentingnya observasi. Jadi kalau kita misalkan menggunakan misalnya model project based learning atau menggunakan problem based learning, maka di dalamnya itu pasti ada tahapan observasi. Ketika siswa misalnya diminta untuk memahami masalah, siswa bisa melakukan dengan cara melakukan observasi. Ya, itu adalah bagian dari strategi dalam pembelajaran. Jadi disebut dengan teori empiris gitu ya. Kemudian pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kebajikan moral dan intelektual, serta kemampuan praktis melalui pembiasaan dan pelatihan. Bapak sekalian, para filsuf selalu mengatakan bahwa pendidikan bertujuan untuk mengembangkan kebajikan. Ya, jadi kebajikan, tadi ada kebajikan dan keadilan, ini kebajikan moral dan intelektual, serta kemampuan praktis tentu yang berkaitan dengan berkaitan dengan keterampilan motorik ya, keterampilan otot, keterampilan fisik. Ya, bagaimana pengaruhnya pada pendidikan? Konsep empirisme dan pembelajaran berbasis pengalaman Aristoteles itu mempengaruhi pendekatan pendidikan modern seperti pembelajaran berbasis proyek dan pembelajaran berbasis masalah. Bapak-Ibu sekalian, ini uh, inspirasi yang coba kita temukan gitu ya, bahwa apa yang sekarang kita pandang sebagai sebuah metode yang atau sebagai model pembelajaran yang modern gitu ya, bahwa itu sebenarnya adalah berkembang gitu ya, berevolusi dari sebuah pemikiran para filsuf dulu. Dan ini kalau kita cari gitu ya, bagaimana pembelajaran proyek atau pembelajaran berbasis masalah itu gitu ya, itu berkembang sampai sekarang, maka kita akan menemukan bahwa itu adalah sebagai bentuk pengaruh dari konsep empirisme dan pembelajaran berbasis pengalaman. Nah, Bapak-Ibu sekalian, pengaruh filsafat Yunani kuno pada pendidikan modern, yang pertama tadi itu adalah pendekatan pembelajaran berbasis dialog dan inquiry, sebagaimana yang sudah kita bicarakan tadi. Yang kedua, ada pendidikan holistik. Yang ketiga, ada pembelajaran berbasis pengalaman. Dan yang keempat adalah pentingnya pendidikan moral. Nah, Bapak sekalian, pentingnya pendidikan moral ini semua filsuf Yunani kuno, apakah itu Aristoteles, apakah itu Plato gitu ya, Socrates, semuanya menekankan itu, pendidikan moral. Sedangkan yang pendekatan pembelajaran berbasis dialog, inquiry, pendidikan holistik, pendidikan berbasis pengalaman, itu kita bisa temukan dari dari pendapat-pendapat para ahli tersebut gitu ya, yang memiliki pandangan-pandangan secara berbeda tentang bagaimana pendidikan harus diimplementasikan gitu ya.
Yang itu semuanya bisa kita jadikan dasar untuk apa namanya untuk mengemas pendidikan modern sekarang ini. Jadi kalau sekarang kita menggunakan pembelajaran berbasis dialog atau berbasis inquiry, bahkan discovery itu ya, itu ternyata sebenarnya itu kalau kita apa namanya kalau kita lacak lebih jauh Bapak sekalian gitu ya, itu kita bisa temukan dari pendapat Socrates dulu. Demikian juga kalau kita misalkan sekarang menggunakan pendidikan berbasis kompetensi, yang itu adalah memandang bahwa apa sebuah kompetensi itu harus dibangun secara holistik, bukan hanya pengetahuan, tapi juga keterampilan dan juga sikap. Maka sesungguhnya kita sudah apa namanya menggunakan prinsip apa yang diajarkan oleh Plato. Dan yang terakhir, kalau kita mengembangkan pembelajaran berbasis pengalaman, ya, dengan melalui observasi dan sebagainya, sesungguhnya kita sudah menggunakan prinsip pandangan Aristoteles terhadap dunia pendidikan. Bapak-Ibu sekalian, sekarang bagaimana relevansi pendidikan Yunani kuno itu bagi pendidikan kejuruan? Ya, terus sekalian, maka kita akan bisa temukan seperti ini, penerapan pembelajaran aktif dan berbasis inquiry. Itu kalau dalam pendidikan kejuruan Bapak-Ibu sekalian, itu dapat apa namanya mendorong pembelajaran inquiry di mana para siswa diajak untuk menemukan solusi melalui pemikiran kritis dan eksperimen langsung. Bapak sekalian, inquiry dalam dunia pendidikan kejuruan gitu ya, barangkali apa namanya tidak bisa diterapkan secara leluasa. Tetapi kalau dalam pendidikan MIPA, ya MIPA, misalkan apakah biologi, kimia gitu ya, mungkin lebih tepat. Tapi bukan berarti bahwa di dunia pendidikan kejuruan itu tidak bisa dilaksanakan. Mungkin pada eh, kita punya istilah kalau dulu itu kan spektrum SMK itu kan Pak? Spektrum SMK dulu itu urutannya gimana Pak? Urutannya atau bahkan mungkin sampai sekarang masih digunakan spektrum SMK itu kan ada yang pertama Bapak bidang keahlian, lalu ada program Program keahlian, keahlian. yang Jurusan. ketiga apa? Konsentrasi keahlian. Konsentrasi keahlian ya. Jadi itu. Jadi ada bidang keahlian, ada program keahlian, ada Paket keahlian konsentrasi Pak keahlian. dulu. Paket Ya Bu, paket keahlian. paket keahlian. Ya. Monggo, apakah paket keahlian atau konsentrasi keahlian gitu ya. Tapi kita ada apa namanya? Ada apa namanya? Penjenjangan seperti itu. Ya, dari penjenjangan. Penjenjangan dalam arti pengelompokannya. Nah, mungkin pada paket keahlian atau pada konsentrasi keahlian tertentu gitu ya, mungkin apa namanya pembelajaran aktif berbasis inquiry itu mungkin cocok diterapkan, gitu ya. Atau mungkin pada apa namanya pada paket keahlian atau konsentrasi keahlian tertentu hanya pada katakan apa? Hanya pada mata pelajaran tertentu. Bisa jadi seperti itu, ya. Karena ini memang menuntut adanya apa namanya proses pencarian gitu ya, sampai dengan nanti siswa merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, melaksanakan eksperimen, lalu menguji hipotesis, membuat kesimpulan. Itu adalah implementasi dari pembelajaran yang berbasis inquiry. Jadi penemuan gitu ya. Mungkin tidak atau tidak pada semua mata pelajaran cocok menerapkan pembelajaran aktif berbasis inquiry. Ya, tetapi pada mata pelajaran tertentu atau mungkin pada paket kalian tertentu bisa jadi ini menjadi dominan, ya, menjadi dominan, gitu ya. Nah, yang kedua adalah pendidikan holistik untuk pengembangan karakter profesional. Pendidikan kejuruan dapat mengadopsi pendekatan holistik Plato untuk memadukan pelatihan keterampilan teknis dengan pengembangan karakter profesional seperti etika kerja,
kepemimpinan, dan kerjasama. Bapak sekalian, tadi saya katakan bahwa begitu kita memandang kompetensi adalah integrasi dari cognitive skill, kemudian technical skill, and attitude or social skill, gitu ya, atau mungkin sebutan yang lain, sekarang mungkin disebut dengan soft skill itu ya. Itu sebenarnya adalah kita memandang pendidikan secara holistik, ya, secara holistik, ya. Apalagi kalau sekarang ada pengembangan karakter, ya, yang diturunkan dari apa itu Pak? Dari eh, karakter Pancasila gitu ya. Ada berapa butir itu Bu? Apa rumusan dari value-nya itu, nilai karakternya itu? Beriman dan bertawakal. Mandiri, gotong royong. Ada 5 ya. Ya. Ada 5 Prof. itu apa Pak? 1. Kalau Beriman. dibuat urut Pak, apa? Urutannya Pak? Yang 1. Beriman dan bertakwa pada Tuhan. Integritas. Bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Oh, bukan Pak. Yang 5 yang besar Pak. Yang besar aja. Oh, yang besar. Integritas. Apalagi Pak? Apalagi Bu? Integritas terus? Kalau nggak salah gotong royong terakhir ya. Nah, gotong royong. Apalagi? Religius, nasionalisme, Nasionalisme, integritas, mandiri, dan mandiri. gotong royong. Jadi ada integritas, kemudian kemandirian, nasionalisme, nasionalis, Gotong apalagi? royong. Gotong royong, satunya apa Bu? Mandiri, Satunya ya, apa? Pak? Religius, mandiri, Religius ya, religius nasionalisme. ya. Religius Bapak sekalian itu ya. Jadi ada 5 itu kan gitu ya. Itu adalah apa namanya? Bagian dari implementasi pendidikan holistik. Jadi ketika kita berbicara tentang attitude gitu ya, sebenarnya attitude itu kajiannya sangat luas, termasuk misalnya pengembangan karakter itu ya bagian dari attitude gitu ya. Karena sesungguhnya Bapak sekalian isi dari pendidikan kan ya 3 itu kan, ya pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau attitude gitu ya. Nah, attitude itu sendiri itu menjadi sangat luas gitu ya, ketika kita berbicara misalkan di di pembelajaran kejuruan gitu ya. Maka ketika kita bicara attitude, itu adalah attitude yang berkaitan dengan bagaimana peserta didik itu mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya itu gitu ya, dengan menjadi seefektif, seefisien mungkin, dan penuh terjamin keselamatannya. Itu ranah-ranah attitude-nya itu ke sana. Gitu ya. Nah, yang ketiga adalah pengalaman dan observasi dalam pelatihan vokasional. Pendidikan kejuruan dapat menggunakan gagasan Aristoteles tentang pembelajaran berbasis pengalaman untuk fokus pada pengalaman praktis dan pelatihan langsung, seperti magang dan praktek kerja atau praktek industri, untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan nyata di dunia kerja. Nah, Ibu sekalian, ini contoh gitu ya. Jadi apa? Contoh relevansi dari filsafat Yunani kuno bagi pendidikan kejuruan. Baik itu dari yang disampaikan oleh Socrates, yang disampaikan oleh Plato maupun yang disampaikan oleh Aristoteles. Masing-masing bisa kita dudukkan gitu ya, sesuai dengan apa yang ternyata kita implementasikan selama ini di pendidikan kejuruan. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pendidikan kejuruan itu ada PKL gitu ya, maka PKL sebenarnya adalah bagian dari pandangan Plato tentang Aristoteles tentang pendidikan yang berkaitan dengan pengalaman dan observasi. Ya, ini Bapak sekalian tentu kita bisa mengembangkan lagi yang lain gitu ya. Nah sebenarnya Bapak Ibu sekalian yang jadi masalah gitu ya, bahwa kita semua paham kalau misalkan pandangan-pandangan para filsuf itu begitu berharga untuk kita kaitkan relevansinya dengan pendidikan kejuruan saat ini maupun yang akan datang itu ya. Tapi yang menjadi problem adalah apakah kira-kira pandangan-pandangan tadi dengan berbagai kebijakan yang sekarang sedang berlangsung gitu ya.
itu dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya. Tentu itu menjadi permasalahan yang barangkali gitu ya, masih memerlukan diskusi yang cukup panjang. Sebagai contoh Bapak sekalian, misalnya apa? Misalnya bagaimana dengan prakerin? Ya, prakerin dari dulu sampai sekarang di sebagian besar SMK itu masih menjadi permasalahan. Ya. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan pihak industri, berkaitan dengan pihak pihak luar sekolah gitu ya. Tentu yang apa namanya industri yang katakan relevan, industri yang sesuai dengan harapan itu ya. Itu tidak semua itu bisa dimiliki oleh sekolah. Dan tidak semua peserta didik kita dapat kita tempatkan atau mendapatkan tempat untuk melaksanakan prakerin yang ideal sesuai dengan harapan kita. Itu tentu Bapak sekalian ya, permasalahan yang apa namanya yang perlu untuk kita refleksi bersama gitu ya. Nah, Bapak sekalian, sampai di sini dulu barangkali kita perlu diskusi. Ada yang Bapak Ibu ingin sampaikan, Bapak Ibu mungkin merupakan tanggapan atau pertanyaan, monggo dipersilakan. Ya, kalau belum ada, Ada, Pak. saya akan lanjutkan dulu Bapak sekalian yang Ada, Pak. Ada, terkait Prof. dengan, yes, ada? Ada. Ya, Silakan, ada. silakan, Bapak Ibu. silakan Bapak, silakan Bapak. Ibu dong. Oh, dari Bu Kurniawati nggih. Nggih. Oh, Nggih, monggo Kurniawati. Bu, monggo Bu. Nggih. Ini menindaklanjuti yang dari pandangan Plato mengenai teori holistik dan Joshua Ernest tadi, Pak, Nggih, yang saling berhubungan. nggih. Tadi Prof. Agus mengatakan kalau untuk mengajak berdiskusi terbuka dengan mahasiswa S1 itu lumayan sulit, apalagi untuk kita guru SMK Nggih. dengan tingkat kognitif dan kekritisan siswa yang mungkin apa ya, mereka kurang berani. Nah, jika dihadapkan dalam keadaan tersebut, bagaimana Prof itu menanganinya? Barangkali bisa buat pandangan kita. Terima kasih, Prof. Nggih. Baik Bu. Mungkin Bapak sekalian, Ibu sekalian, ada yang punya pengalaman begitu. Artinya para siswa ini diajak untuk berdialog, berdiskusi, tanya jawab gitu ya. Supaya pembelajarannya bisa dikemas, tidak hanya guru menyampaikan materi gitu ya, tapi juga siswa yang aktif bertanya. Katakan ini kita akan belajar kompetensi apa, lalu guru sudah menyiapkan materinya gitu ya. Jadi materi untuk mencapai kompetensi itu. Nah sekarang untuk belajar materi itu, guru ingin mengemas dalam bentuk tanya jawab, dalam bentuk dialog, dalam bentuk mungkin kalau yang lain, kalau mungkin mau yang lebih serem lagi, mungkin apa debat misalkan gitu ya. Tetapi ternyata para siswa jika diberikan kesempatan betul seperti itu, gitu ya, itu sulit, bahkan mungkin tidak jalan. Bapak Ibu sekalian, saya punya pengalaman gitu ya. Kalau pengalaman saya gitu ya, itu mereka karena sudah kami siapkan materinya, halaman sekian gitu ya, untuk katakan mencapai CPMK ini gitu, maka silakan baca. Setiap mahasiswa wajib membuat 5 pertanyaan. Dan itu dibuat di kertas, ditulis tangan, dan nanti dipegang ketika di perkuliahan. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan begitu, setelah saya menyampaikan pengantar materi secara garis besar, lalu mahasiswa saya persilakan untuk bertanya, mungkin menyampaikan pendapat, atau untuk apa namanya menanggapi gitu ya. Tapi intinya bahwa 5 tadi adalah pertanyaan. Pertanyaan itu kan bisa dibuat dalam bentuk akhirnya apa? Pernyataan kan sangat bisa kalau katakan mahasiswa gitu ya. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan cara begitu, maka kelas menjadi tidak vakum, menjadi bisa hidup. Ya. Dan yang penting sebagai guru, sebagai pendidik, sebagai dosen, jangan pernah menyalahkan, jangan pernah merendahkan, menyepelekan gitu ya.
pertanyaan para mahasiswa, para peserta didik. Jangan. Apapun pertanyaannya. Karena mereka untuk bertanya itu, Bapak sekalian, itu sudah melalui sebuah perjuangan yang berat. Melawan melawan ketakutannya, melawan ketidakpercayaannya gitu. Itu sudah merupakan perjuangan yang cukup berat bagi mereka. Maka hargailah apapun pertanyaannya. Sampaikan terima kasih atas pertanyaan itu. Atau kalau misalkan pertanyaannya menurut kita itu kurang tepat, boleh kita mengkonfirmasi apakah yang Anda maksudkan itu begini atau yang dimaksudkan yang begini, karena pertanyaan itu mungkin bisa bernuansa ambigu gitu ya, ambigu gitu. Maka pertegas saja yang mana yang dimaksudkan, ya. Dan ketika katakan sudah jelas pertanyaannya, jangan guru langsung menjawab. Kembalikan kepada para peserta didik dulu, ya. Nah sekalian kalian kan juga sudah membaca materinya. Nah, sekarang siapa ya kira-kira yang akan memberikan tanggapan jawaban atas pertanyaan temanmu ini? Bapak Ibu sekalian, ini memang akhirnya memakan waktu. Pasti memakan waktu dibandingkan dengan direct learning, ya, di mana guru akan menyampaikan materi secara langsung. Kenapa? Karena ya tadi ya adanya proses tanya jawab itu kan pasti memakan waktu. Tapi Bapak sekalian, ada banyak value yang kita kembangkan melalui proses seperti itu. Kita akan mengasah, kita akan menyemaikan berbagai value, misalnya percaya diri, saling menghormati, dia bisa berempati dan sebagainya, itu bisa kita kembangkan melalui metode itu. Jadi kalau Ibu tanya bagaimana, saran saya yaitu siswa juru muat pertanyaan tertulis Bu ya. Nah, terus nanti berikan kesempatan untuk bertanya. Kalau siswa bertanya, pertanyaan kurang jelas, coba diberikan balikan atas pertanyaan itu sehingga menjadi jelas apa yang diinginkan oleh penanya gitu ya. Dan kalau sudah jelas pertanyaannya, coba itu lempar ke kelas. Berikan kesempatan pada anak-anak yang lain untuk menjawabnya lebih dulu. Nanti kalau jawabannya katakan masih kurang sempurna, dalam tanda kutip ya, karena tidak ada yang sempurna gitu ya, masih kurang sempurna menurut pandangan kita, maka kalau sudah mentok dari siswa ya guru yang harus menyempurnakan. Saya pikir begitu, Bu Kurniawati. Nggih. Baik, Pak, terima kasih. Mungkin ada yang lain? Baik, Prof. Pak Eri, Pak Eri, monggo Pak Eri. Nggih. Tertarik Bos ini. Ini pembahasan yang membahas karakteristik keberagaman siswa masalahnya. Nggih. Yang kita sangka dan filsafat Yunani tentang pendidikan holistik. Kalau saran Prof tadi, masukan itu kami kira bagus Prof. Selama ini kalau di saya itu guru yang aktif untuk memancing siswa. Kita pancing terus tapi tidak berubah. Apalagi kalau di Pasuruan itu ada yang namanya Lekok, Prof. Desa Kecamatan Lekok itu Madura semua. Nah itu kalau sudah komunikasi itu campur-campur, bahasa Madura, bahasa Jawa campur semuanya. Nggih, nggih. Apalagi kalau disuruh maju itu susah sekali. Sehingga kita, misalkan kalau saya yang mancing, misalkan Andi coba dibaca, misalkan, atau Andi tolong buka Google tentang ini, mereka baru bisa jawab. Untuk menaikkan agar seaktif tadi itu, harus pelan-pelan sepertinya Prof ya, harus pelan-pelan sampai mereka betul-betul memunculkan percaya diri. Apalagi kalau saya bandingkan dengan wilayah barat. Selama ini saya bandingkan dengan wilayah barat, misalkan kok anak-anak wilayah barat itu misalkan disiplin, mandiri dan sebagainya itu lebih tinggi. Tapi nggak kurang tahu kalau dalam hal di kelas apakah sama dengan kami atau gimana. Ini mungkin Bapak Ibu harus memberikan banyak contoh ini untuk pendidikan yang seperti ini, karakter seperti ini. Jadi itu Prof, mungkin
pendapat Nggih. saya. Terima kasih. Nggih, Pak Eri, terima kasih Pak Eri. Eh, Pak Ibu yang saya hormati, sebentar ini saya supaya bisa kok berubah ya tampilan di saya ya. Sebentar Bapak Ibu. Ya, Pak Eri, yang terkait dengan apa yang tadi Pak Eri sampaikan itu, saat ini saya mesti harus mana nih? Tadi saya keluar sebentar untuk apa namanya? eh, untuk paste gambar, Pak. Kok jadinya ini menjadi berubah ya? Bentar, Pak Eri. Eh, Pak, saya stop share ya dulu ya. Oke, saya kembali lagi, Bapak sekalian. Terima kasih ini. Jadi tadi ada perubahan apa namanya tampilan. Sekarang saya ulangi lagi. Baik, Bapak sekalian. Ya, Pak Eri memang apa namanya yang namanya budaya, Pak Eri, ya. Budaya dalam arti adalah budaya belajar ya, budaya belajar eh, di negara kita, apalagi ya kalau kita kaitkan dengan apa namanya etnis tertentu gitu ya, Bapak sekalian, tentu ya berbeda-beda, gitu ya, berbeda-beda. Sehingga secara apa cara penanganan kita, cara eh, pembelajaran kita, ya mesti harus kita sesuaikan dengan karakteristik peserta didik itu. Karena pada hakikatnya pendidikan itu kan memang ingin mengembangkan apa namanya mengembangkan eh, baik itu pengetahuan, keterampilan maupun sikap pada diri peserta didik gitu ya, sesuai dengan karakteristik masing-masing. Artinya apa? Artinya bahwa karakteristik peserta didik Bapak sekalian itu dalam konteks taksonomi variabel pendidikan atau variabel pembelajaran, dia menjadi kondisi. Ya, jadi kondisi. Kondisi adalah sesuatu yang tidak bisa kita rekayasa. Harus diterima apa adanya. Sebagaimana Bapak Ibu kalau katakan menerima apa mengajar mata pelajaran apa, lalu melihat kurikulum gitu ya, maka kurikulum itu adalah bagian dari kondisi yang Bapak Ibu harus terima apa adanya. Ya seperti itu rumusan kompetensinya, dan nanti seperti itu materi yang harus diajarkan pada peserta didik gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu, aduh saya ini kurang menguasai misalnya, ya harus belajar. Itu maksud saya. Bahwa kondisi itu nggak bisa diapa-apakan. Harus terima apa adanya. Termasuk karakteristik peserta didik itu. Kita tidak bisa mengubah karakter katakan menjadi siswa yang apa yang pendiam, siswa yang katakan dia lebih suka mendengarkan daripada katakan dia harus berpendapat dan sebagainya. Meskipun gitu ya, kita tidak boleh lalu mengabaikan untuk mengubah atau meningkatkan apa kemampuan peserta didik gitu ya, yang katakan dari yang kurang aktif menjadi aktif, dari yang katakan kurang punya keberanian bertanya menjadi punya keberanian bertanya, itu tentu harus kita kembangkan kan gitu ya, harus kita kembangkan semaksimal mungkin kan gitu ya. Tapi bahwa karakteristik yang melekat, yang katakan yang dominan, yang kita tidak bisa mengapa-ngapainnya, yaitu kita terima apa adanya gitu ya. Itu Pak Heri yang terkait dengan apa namanya. Jadi pendidikan yang berbasis pada karakteristik didik itu ya. Maka Nggih. pemahaman terhadap karakteristik didik itu menjadi hal yang sangat penting yang harus dipahami dulu. Bahkan kalau perlu apa namanya ada hal yaitu ya yang harus menjadi apa pemahaman para guru tentang bagaimana karakteristik peserta didik. Katakan itu ada bedah, ada forum gitu ya,
ada forum katakan, ada forum pemahaman karakteristik peserta didik. Ada di sekolah kita seperti apa. Mungkin nanti para guru mengemukakan bagaimana pandangan-pandangannya. Itu akan lebih bagus, sebagaimana bagusnya bahwa setiap awal tahun pelajaran itu gitu ya, paling tidak harus ada bedah kurikulum, ya, ada bedah kurikulum. Nah, ini bedah karakteristik peserta didik. Nanti ada bedah kurikulum. Dalam bedah kurikulum itu mungkin nanti kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan hal akademik, misalnya ada guru kejuruan, ini waktunya saya mengajarkan membobot tirus gitu ya. Tapi anak-anak kok masih belum mampu atau belum bisa menghitung sudut ya, bentuk sudut. Jadi dari segitiga siku-siku, jika diketahui sisi siku-sikunya, lalu bagaimana menghitung sudutnya, itu para siswa kok masih belum paham ya. Nah, itu tentu kaitannya nanti antara pembelajaran kejuruan dengan matematika. Ya, maksud saya, bedah kurikulum itu arahnya ke sana. Sehingga nanti katakan ini kapan harus disampaikan materi ini, terus mungkin contoh-contoh yang yang penting untuk bisa diberikan itu perlu untuk disampaikan ya, untuk disampaikan kepada kepada para guru. Jadi saling bertukar pandangan gitu ya. Itu Pak Heri terkait dengan karakteristik peserta didik nggih. Baik Bapak sekalian, saya lanjutkan dulu, mohon izin gitu ya. Nah, Bapak sekalian, sekarang kita akan bicara analisis perbandingan antara pemikiran filsafati ala Socrates, Plato, dan Aristoteles gitu ya, dari beberapa aspek. Yang pertama dari metode pembelajaran. Kalau Socrates tadi gitu ya, akan menekankan pada metode dialektika atau pertanyaan, ya, dialog, tanya jawab, diskusi gitu ya. Nah, kalau Plato menggunakan metode menggunakan metode dialektika, tetapi lebih menekankan pendidikan melalui dunia ide dan pengembangan jiwa yang rasional. Artinya Bapak-Ibu sekalian, artinya dunia ide itu adalah apa yang menjadi dunia konsep, ya, dunia konsep. Apa yang digambarkan dalam katakan dalam sebuah ide, dalam sebuah persepsi kan gitu ya, dalam sebuah persepsi. Kemudian Aristoteles itu dia menekankan pentingnya empirisme, belajar melalui pengalaman dan observasi langsung, menekankan pembelajaran berdasarkan bukti konkret. Jadi kalau siswa katakan ini ada problem based learning, lalu problemnya itu adalah berkaitan dengan problem yang ada di masyarakat, misalnya di SMK teknik pemesinan. Lalu para siswa diminta untuk observasi menemukan permasalahan yang dihadapi masyarakat, yang nanti pemecahannya itu melalui dikembangkannya teknologi tepat guna. Nah itu metode pembelajaran ala Aristoteles sangat cocok, ya, sangat cocok. Kemudian pandangan tentang pengetahuan. Pengetahuan adalah kebajikan. Manusia berbuat salah karena ketidaktahuan. Itu pandangan dari Socrates. Ya. Pengetahuan dicapai melalui introspeksi dan diskusi. Nah, Bapak sekalian, ini jadi pentingnya Aristoteles bahwa ya tetap diskusi, tanya jawab, dialog gitu ya, ditekankan gitu ya, untuk mencapai pengetahuan. Sedangkan Plato, pengetahuan adalah mengenali bentuk-bentuk atau ide-ide yang lebih tinggi yang ada di luar realitas, fisik. Pengetahuan sejati adalah tentang dunia ide. Ini pendapat Plato. Jadi begitu kita ngomong sesuatu, sesuatu itu sebenarnya adalah sebuah ide. Sedangkan realitas
itu tidak selalu sebagaimana dunia ide yang kita bayangkan. Ya, Bapak Ibu sekalian, ini tentu menuntut kepada kita semua para siswa gitu ya untuk memiliki berpikir yang kritis, berpikir yang idealis gitu ya tentang ide, ya tentang ide. Karena sesungguhnya menurut Plato itu bahwa bentuk-bentuk yang dunia empiris ini itu eh, dibangun melalui dunia ide. Artinya berpikir kritis gitu ya, kreatif, inovatif itu menjadi ke sana. Jadi anak-anak tidak mungkin nanti akan menemukan suatu inovasi kalau dia tidak berpikir kritis. Ya, ya. Jadi berpikir kritis, kreatif, lalu inovatif. Maka eh, eh, pembelajaran ala Plato itu diarahkan ke sana. Yang ketiga, bagaimana pandangan tentang pengetahuan Aristoteles? Pengetahuan berasal dari pengalaman dan pengamatan. Jadi pengetahuan itu dibangun kalau menurut Aristoteles adalah berdasarkan pengalaman dan pengamatan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kita kan pernah gandrung dengan model pembelajaran eh, apa namanya konstruktivistik kan gitu ya, konstruktivistik. Jadi membangun, mengkonstruk pengetahuan gitu ya, itu kan dari pengalaman. Jadi pengalaman anak-anak, dari pengalaman itu lalu anak disuruh mengkonstruk pengetahuan, mengkonstruk sesuatu yang dipelajari. Itu prinsip dari model pembelajaran konstruktivistik. Ya, pengetahuan dicapai melalui akal sehat dan logika, memahami dunia nyata dan dunia empiris. Nah, Bapak sekalian, ini pandangan dari Aristoteles gitu ya. Yang berikutnya, bagaimana pandangan mereka terkait dengan dunia pendidikan. Sokrates memandang bahwa pendidikan adalah proses untuk mencapai pengetahuan dan kebajikan melalui dialog dan pertanyaan kritis. Jadi penekanannya tetap itu ya. Dengan Plato, pendidikan harus bersifat holistik yang tadi itu ya, mencakup pengembangan moral, fisik dan intelektual. Dari moral berkaitan dengan attitude gitu ya, fisik keterampilan gitu ya, dan intelektual adalah proses berpikir. Bertujuan untuk mencapai kebaikan dan keadilan dalam masyarakat. Sedangkan Aristoteles memandang bahwa pendidikan adalah proses alamiah yang mengikuti tahap perkembangan manusia. Bapak sekalian, kalau kita belajar tahap perkembangan manusia, kita gitu ya, itu kan kita pernah mengenal ada penjenjangan ya, usia sekian sampai sekian, ini tahap konkret dan sebagainya itu ya. Yang sudah pernah kita pelajari di mata kuliah perkembangan peserta didik itu ya. Menekankan pengembangan moral dan intelektual melalui pembiasaan dan pelatihan. Bapak sekalian, kita sudah tidak asing lagi gitu ya dengan istilah pembiasaan. Bagaimana pandangan mereka terhadap tujuan pendidikan? Sokrates memandang bahwa tujuan pendidikan itu adalah membentuk manusia yang berbudi baik dan bijaksana, menuntun jiwa menuju kebaikan dan kebijaksanaan. Artinya apa? Artinya kalau orang berpendidikan itu ya orang yang berbudi baik dan orang yang bijaksana. Ya. Sementara Plato untuk mencapai pengetahuan tentang dunia ide yang lebih tinggi dan keadilan. Mempersiapkan individu untuk menjadi warga negara yang baik dan dalam polis, ya, dan negara bijaksana, begitu ya. Ini yang dikatakan oleh Plato. Jadi Bapak sekalian tetap mencapai pengetahuan tentang dunia ide. Apa yang dirumuskan ya dalam abstraksi pikirannya.
dalam dunia ide, ya. Sehingga itu nanti akan menjadi menjadi sesuatu yang tentu menuntut proses berpikir kritis, kreatif, dan inovatif itu. Kemudian menurut Aristoteles bahwa mengembangkan kebajikan dan intelektual serta mempersiapkan individu untuk berkehidupan yang baik dalam masyarakat adalah merupakan tujuan pendidikan. Juga fokus pada pemikiran logis dan praktis. Sekalian, nanti kita diskusikan. Lanjutkan dulu. Bagaimana pandangan mereka tentang kontribusi pada pendidikan dan relevansinya pada pendidikan modern sekarang ini? Menurut pandangan Sokrates tadi, kontribusinya pada dunia pendidikan adalah memperkenalkan metode pertanyaan kritis. Ya, jadi kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan metode tanya jawab dengan kemasan pertanyaan kritis, ya, jangan kritis, Bapak Ibu sekalian, hati-hati gitu ya, karena pengertian kritis ini kalau kita memberikan bahasan, itu kan orang itu bisa dapat dikatakan berpikir kritis kalau dia itu kan tidak berpikir biasa-biasa, kan gitu. Itu berpikir kritis. Dia berani keluar dari zona nyaman, out of the box gitu ya, untuk menyampaikan sebuah pertanyaan. Ya, pertanyaan itu namanya pertanyaan kritis yang mempromosikan pemikiran kritis dan introspeksi. Introspeksi artinya sebuah cara berpikir untuk memaknai apa yang sudah terjadi. Ya. Kemudian Plato mendorong pendidikan yang holistik dan berbasis nilai-nilai moral yang tinggi. Tadi sudah kita bicarakan, gitu ya. Memperkenalkan konsep pendidikan untuk keadilan dan kesejahteraan sosial. Sedangkan Aristoteles memperkenalkan pentingnya pengalaman langsung dan observasi dalam pendidikan. Nah, ini kontribusinya. Jadi tadi itu. Jadi kalau ada Bapak Ibu melakukan sebuah atau menerapkan sebuah model pembelajaran di mana siswa itu mengalami langsung atau melakukan observasi secara langsung, maka sebenarnya itu adalah bagian dari kontribusi pemikiran Aristoteles dalam pendidikan. Mendefinisikan proses belajar sebagai perkembangan alami manusia. Sekarang relevansinya pada pendidikan modern, pandangan Sokrates mendorong pembelajaran berbasis diskusi, debat, dan berpikir kritis digunakan dalam pembelajaran aktif dan reflektif. Bapak sekalian, sekali lagi ini sangat luar biasa pendapat Sokrates ini ya. Kalau sekarang kita tadi itu ya menggunakan prinsip student center atau active learning dan sebagainya gitu ya. Itu adalah bagian dari dari kontribusi ya pemikiran Sokrates ya. Bagaimana dengan Plato? Menginspirasi konsep pendidikan holistik yang mencakup aspek moral, sosial, fisik, dan intelektual, relevan dalam pendidikan umum dan karakter. Bagaimana dengan Aristoteles menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman atau experiential learning. Ini sangat kita kenal sekarang ini gitu ya, experiential learning gitu ya. Pembelajaran aktif dan pengembangan keterampilan kritis. Bapak sekalian, dari pendapat-pendapat tadi, saya ingin mengajak Bapak sekalian untuk menggunakan kesempatan yang ada ini untuk berefleksi, ya, untuk berefleksi dari berbasis pada pendapat para filsuf tadi, apakah itu Sokrates, Plato maupun Aristoteles gitu ya, untuk memaknai pendidikan, untuk memaknai pembelajaran, kemudian memaknai pendidikan atau pembelajaran kejuruan atau vokasional, atau yang sering kita kenal dengan TVET. Ya, TVET. TVET ini singkatan dari apa, Bapak sekalian? TVET singkatan dari apa ya? Teknologi Vocational Education Training. Technological
vokasional, Nah, Edukasi. N Education. vokasional, education training. and training. Jadi banyak N-nya Bapak sekalian gitu ya. Ya, artinya Bapak sekalian kalau kita berbicara pendidikan kejuruan di Indonesia itu ya, atau pendidikan vokasional gitu ya. Kalau di Indonesia kan dikenal dua istilah kan ya. Ada pendidikan vokasi itu untuk pendidikan tinggi, kalau ada pendidikan kejuruan untuk level menengah. Yang sebenarnya gitu ya, yang berlaku secara internasional itu ya satu aja, TVET itu. Ya, hanya TVET saja gitu ya. Nah, Bapak sekalian, mari kita lihat bagaimana para ahli ya di luar para filsuf tadi gitu ya memandang pendidikan. Saya hanya ingin mengambil mungkin 2 sumber saja. Dari PIKAS 2008, dia memandang bahwa pendidikan adalah proses di mana orang mendapatkan pengetahuan, keterampilan, habit, kebiasaan, nilai-nilai, atau attitude. Jadi sebuah proses. Yang tentu proses itu gitu ya. Nanti kalau kita kaji lebih jauh, proses itu harus proses yang by design, yang harus dirancang, disengaja, sehingga ada kurikulumnya, ya, ada evaluasinya dan sebagainya. Juga dinyatakan bahwa pendidikan itu harus dapat membantu orang ya untuk mengembangkan apa namanya apresiasi terhadap culture heritage, apa warisan budaya katakan gitu ya, dan juga untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pendidikan harus dapat apa namanya membantu orang menjadi apa warga masyarakat yang produktif. Apakah dia sebagai warga masyarakat ya yang dia harus hidup secara demokratis, menghargai perbedaan, dia apa namanya memiliki komitmen yang tinggi dan sebagainya gitu ya, ataupun sebagai pekerja yang tentu kalau dia sebagai pekerja dia akan berpengaruh terhadap bagaimana perkembangan ekonomi. Nah, sekalian ini pendapat PIKAS. Nah, sekarang bagaimana dengan yang kita miliki? Kita memiliki Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Di sana, Bapak Ibu sekalian, di pasal 1 ayat 1 itu dinyatakan pendidikan adalah usaha sadar. Bapak Ibu sekalian, usaha sadar itu berarti by design. Ya, by design, cirinya itu. Karena sadar gitu ya. Dan terencana gitu ya. Jadi sadar terencana itu by design untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran. Kalau suasana belajar itu tentu miliknya peserta didik, jangan proses pembelajaran adalah kedua-duanya antara peserta didik dan pendidik. Agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi diri. Nah, Bapak sekalian ini kata kuncinya. Jadi agar peserta didik secara aktif. Kalau aktif itu artinya kan apa siswa itu secara apa namanya secara dorongan internalnya gitu ya, itu memang ingin mengembangkan potensi dirinya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kira-kira peserta didik kita itu sudah memiliki pengetahuan tentang potensi dirinya itu seperti apa? Sekalian ini menjadi permasalahan tersendiri gitu bagi kita gitu ya. Begitu undang-undang ngomong secara aktif mengembangkan potensi dirinya gitu ya, maka dalam dunia pendidikan Bapak sekalian gurulah yang harus mengarahkan agar peserta didik itu mengembangkan potensi dirinya. Di situ pentingnya Bapak sekalian gitu ya. Di samping kita menemukan terkait dengan potensi siswa secara umum, tentu juga sangat baik kalau kita menemukan potensi peserta didik secara khusus. Misalnya apa? Bakatnya, minatnya. Ya.
Siswa boleh sukses dalam kehidupan, dan itu adalah menjadi haknya. Untuk menjalani kehidupan, katakan tidak sesuai dengan, katakan apa, tidak harus sesuai dengan jurusannya. Ya. Kenapa? Karena potensi dia, ya potensi dia itu ternyata ada di luar dari apa yang dipelajari di sekolah. Bapak sekalian, itu silakan saja. Itu katakan apa? Dikembangkan potensi itu. Karena nanti yang mungkin akan membuat dia sukses itu malah justru di situ. Ya. Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Bapak sekalian, ini rumusannya bagus sekali gitu ya. Nah, kalau ini kita lanjutkan Bapak-Ibu sekalian, maka kita akan menemukan bahwa fungsi dan tujuan pendidikan kita itu seperti ini. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Bapak sekalian, yang saya pul, mengembangkan kemampuan sesungguhnya itu adalah pilar hard skill. Membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat itu adalah pilar soft skill. Ya, pilar soft skill. Yang kedua-duanya itu apabila warga masyarakat itu dia kemampuannya berkembang, kemudian watak dan peradabannya itu bermartabat, sesungguhnya itulah warga masyarakat yang cerdas. Sehingga kalau kita diskusi, kita ngomong mencerdaskan kehidupan bangsa, ya dua itu kuncinya. Kembangkan hard skill-nya dan kembangkan soft skill-nya. Apalagi Bapak sekalian, kalau kita perhatikan bagaimana rumusan tujuan pendidikan nasional kita, maka kita akan menemukan begitu banyak isi dari atau tujuan pendidikan itu sebenarnya adalah yang lebih bernuansa soft skill. Kita baca bersama. Ya, berkembangnya potensi peserta didik akan menjadi manusia yang beriman, soft skill. Bertakwa kepada Yang Maha Esa, soft skill. Berakhlak mulia, soft skill. Sehat. Sehat ini soft skill apa hard skill ya? Sehat fisik. Tentu juga pikiran Bapak sekalian ya. Nah, itu bisa itu bisa hard skill ya. Berilmu. Ya, hard skill. Cakap, hard skill. Kreatif, soft skill. Mandiri, soft skill. Menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, soft skill. Bapak sekalian, kalau itu misalkan kita persentase gitu ya, tujuan pendidikan nasional kita yang bernuansa hard skill itu hanya sehat, berilmu, cakap. Yang lainnya adalah soft skill. Bapak sekalian, itu kalau tadi kita kembalikan ke kajian pandangan para filsuf tadi Bapak sekalian itu ya, maka menjadi warga negara yang baik gitu ya, yang yang bijaksana, yang mampu bertindak adil, itu sebenarnya adalah selaras dengan tujuan pendidikan kita yang ingin mengembangkan sebagian besarnya adalah soft skill. Nah, sekalian sekarang bagaimana pendidikan kejuruan? Ini kalau di undang-undang ya pasal 15 itu dinyatakan pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Terutama. Meskipun kalau kita kembalikan itu kan BMW kan gitu ya. Masih berlaku Pak Heri ya BMW itu? Pak Dhani masih berlaku nggak yang BMW itu? Berlaku, Prof. Masih berlaku nggih? Bekerja, Berlaku, Ya. Prof. Jadi bekerja, melanjutkan atau berwirausaha lanjutkan kan begitu ya? wirausaha. Eh, Nggih, Mungkin W-nya sekarang di depan, Prof. Karena ada W, pelajaran PKK. jadi menjadi wirausaha. Wirausaha. WMB apa WBM? NN BMW merah. Oke lah. Intinya Bapak sekalian ya kalau di undang-undang kan di sini ya terutama untuk pekerja. Nah, pekerja ini kan bisa bekerja
di industri atau bekerja ikut orang lain atau bekerja pada dirinya kan gitu ya. Bapak Ibu barangkali pernah membaca bukunya Robert Kiyosaki. Ada yang pernah membaca? Yang dulu mungkin lebih suka apa MLM apa itu ya. Nah, dulu kan Habit pernah itu Prof ya? Habit itu Prof? Bukan ya? bukan Pak, Oh, pernah dengar. apa namanya itu? Cash flow kuadran. Cash Iya, iya, flow iya. kuadran. Bukunya Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki itu kan membagi bahwa yang namanya okupasi pekerjaan itu kan dibagi menjadi 4, Pak. Menjadi 4, tapi ada di dua apa? Ada di dua apa istilahnya ini ya? Eh, jadi ada 4 kuadran, gitu ya. Yang 2 itu tergolong active income, yang 2 tergolong passive income, kan itu ya. Jadi kalau katakan kita ini, saya dan panjenengan semua, itu menurut saya sebagian besar masih termasuk di zona yang active income. Kita akan mendapatkan income kalau kita aktif bekerja. Ya, apakah itu kita bekerja sebagai employee? Saya sebagai employee, saya buruhnya pemerintah, sama dengan panjenengan kalau pakai negeri itu kan buruhnya pemerintah kan gitu ya. Lalu ada yang self-employed. Orang itu bekerja tapi bekerja pada pekerjaannya sendiri. Dia punya usaha bengkel, usaha las itu ya. Dia sebagai pekerja, tapi bengkel lasnya itu punya sendiri. Itu namanya sebagai self-employed. Lalu yang bagus apa? Ya investor. Nah, Bapak Ibu barangkali ada yang employee tapi sekaligus sebagai investor bagus. Jadi ada apa ada yang active income dan ada yang passive income. Yang paling baik apa? Yang paling tinggi ya owner, pemilik ya, pemilik usaha. Pemilik usaha itu yang paling baik ya. Yang paling tinggi itu menurut klasifikasi Robert T. Kiyosaki ya. Jadi ada employee, ada self-employed, ada investor, dan ada owner. Ya. Bapak sekalian, siswa kita itu kalau bekerja itu ya sebagian besar itu masih menjadi employee. Syukur kalau dia menjadi wirausaha, maka dia menjadi self-employed. Ya, menjadi self-employed. Nah, Bapak sekalian, sekarang bagaimana dengan ini apa namanya pandangan UNESCO ya tentang pendidikan kejuruan. Nah, ini UNESCO mengatakan bahwa TVET itu mengacu pada education, training, and skill development. Bos sekalian ini UNESCO 2022 ya, terbaru. Jadi kalau kita ngomong pendidikan kejuruan dalam konteks UNESCO ya, jadi TVET itu ya pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan. Sehingga yang namanya misalnya apa? Namanya kita kenalkan ada apa namanya? Ada apa Pak yang apa namanya? Yang berkaitan dengan skill itu kan ada istilah apa Pak? Ada istilah saya menjadi lupa. Ada 2 istilah yang digunakan, yang sering Bapak Ibu gunakan di sekolah juga. Ada guru yang mengikuti kegiatan ini, itu ya. Apa Pak Heri? Skill. Kaitannya dengan skill. Upskilling, upskilling dan reskilling. Ya, Reskilling. reskilling dan upskilling. 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 Bapak sekalian, itu kan bagian dari ini, bagian dari skill development itu. Ya, skill development itu. Ya. Bukan skill development. Ya. Jadi kalau kita ngomong pendidikan itu ya 3 itu. Apa TVET itu ya pendidikan, ya training, sehingga berbagai lembaga-lembaga pelatihan itu adalah bagian dari dunia pendidikan. Oleh karena itu Bapak sekalian, ketika kami apa namanya diminta untuk bersama teman-teman merumuskan apa pendidikan vokasi itu ya, maka ya kami apa namanya kami arahkan gitu ya, yang sejalan dengan pendapat UNESCO ini. Ya, jadi termasuk
training itu adalah bagian dari pendidikan kejuruan atau pendidikan vokasi gitu ya, pendidikan vokasi. Karena kita punya apa? Kita punya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi kan gitu ya. Ke sana arahnya. Nah, dinyatakan juga bahwa TVET itu apa namanya dilaksanakan dalam berbagai bentuk pendidikan dan juga berbagai level pendidikan. Di sini termasuk di pendidikan apa including secondary. Kalau Bapak Ibu termasuk di situ. Jadi SMK itu masuk di secondary. Kemudian post secondary itu politeknik, mungkin ada akademi, mungkin apa pendidikan tinggi itu yang disebut dengan post secondary. Sedangkan tertiary level itu yang apa perguruan tinggi, ya. Itu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Yang itu semua gitu ya, apa namanya berbagai pendidikan kejuruan itu, gitu ya. Itu apa harus dilaksanakan atau dapat dilaksanakan atau pelaksanaannya itu bisa dalam bentuk work based learning. Ya, jadi apa pembelajaran berbasis kerja. Lalu continuing training, lalu professional development. Ya. Yang semuanya itu Bapak Ibu sekalian bertujuan untuk apa? Untuk membekali peserta didik dengan berbagai keterampilan skill for employment. Jadi berbagai keterampilan untuk bekerja. Lalu untuk berwirausaha dan untuk menjadi warga masyarakat. Terus kalian ini apa namanya? Batasan dari UNESCO. Termasuk di sana dijelaskan bahwa TVET menekankan pada pengembangan transversal skill. Bapak sekalian, ini sebenarnya adalah apa disebut juga dengan transferability skill. Jadi keterampilan yang sifatnya soft ya. Jadi soft skill. Misalkan seperti literasi, numeracy, kemudian citizenship gitu ya. Yang itu dinyatakan oleh apa UNESCO itu sebagai critical, sebagai sesuatu yang sangat penting ya untuk mensupport lifelong learning, mensupport, mendukung pembelajaran sepanjang hayat, ya. Yang sekarang Bapak sekalian, ada kata yang di sini ada yang sangat bagus adalah ini. In the context of green and digital economies. Ya, jadi ada green economies, digital economies gitu ya. Itu kecakapan apa transferability skill atau soft skill ya yang berkaitan dengan green and digital economies itu sangat-sangat penting. Ya, sekarang kita kenal juga ada apa namanya? Ada arah ke pengembangan Green TVET. Ya, Green TVET. Yang sekarang ini UNESCO sudah mengeluarkan ada disebut dengan Green Curriculum. Ya, Green Curriculum. Nanti Bapak Ibu, soalnya nanti saya sampaikan ya, saya share Green Curriculum, saya nggak tahu sudah atau belum ya. Sudah atau belum Pak Eri? Green Curriculum dari UNESCO. Belum, Prof. Belum ya, baik nanti saya sampaikan. Nah Bapak sekalian, itu yang berkaitan dengan apa namanya, dengan dunia apa namanya, dengan dunia pendidikan, kemudian pembelajaran dan pendidikan vokasi. Bapak Ibu, kita masih punya waktu sebentar, barangkali mau ada yang didiskusikan gitu ya. Kita merefleksi kira-kira kalau apa namanya para pendapat dari filsuf Yunani kuno tadi kita kaitkan dengan rumusan pendidikan kita. Kita rumuskan dengan hajat pendidikan kejuruan kita. Kira-kira seperti apa? Meskipun tadi gitu ya sudah saya sampaikan tentu yang bersifat umum karena tadi saya belum menyampaikan bagaimana batasan pendidikan, bagaimana hak pendidikan gitu ya menurut undang-undang yang berlaku di negara kita sekarang ini. Nah, sekarang kita sudah mengkaji itu, barangkali Bapak Ibu punya apa namanya, punya pandangan, punya pendapat tentang mungkin kontribusi, tentang relevansi berbagai pendapat para filsuf Yunani kuno terhadap pendidikan, terhadap pembelajaran, dan terhadap pendidikan dan pembelajaran kejuruan di negeri kita. Monggo silakan Bapak Ibu kalau ada.
Pak Dhani barangkali mau menyampaikan. Silakan Pak Dhani. Oke, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menurut saya mempunyai pendapat kalau tadi dari presentasi yang telah dilakukan Prof. Dwi Agus untuk filsuf Yunani, dari 3 orang filsuf Yunani, saya bisa menyimpulkan kalau 3 pendapatnya itu masih relevan dalam proses pendidikan yang sedang kita jalani sekarang ini. Yang pertama, saya hubungkan dengan konsep Forsi untuk siswa abad 21 ya. Jadi kemampuan yang harus dimiliki siswa pada abad 21 yaitu si yang pertama critical thinking atau berpikir kritis, yang kedua adalah creativity. Nah itu saya coba hubungkan dengan apa yang menjadi pemikiran dari Plato. Jadi di sini Plato kan lebih menekankan pada ide-ide atau konsep yang masih berada dalam pikiran manusia gitu, Bro. Jadi belum terlaksana, artinya masih dalam bentuk konsep, yaitu critical thinking dan creativity. Kemudian untuk yang ketiga adalah kolaborasi dan komunikasi. Nah, itu coba saya hubungkan dengan pemikiran Socrates yang merupakan pendidikan adalah prosesnya melalui dialektika atau hubungan antar manusia, diskusi antar manusia yang membuat mencari kebenaran gitu. Kemudian untuk Aristoteles, pemikirannya saya mencoba untuk menghubungkan dengan model pembelajaran kejuruan pada saat ini, yaitu seperti model pembelajaran TEFA, model pembelajaran praktek kerja lapangan, maupun model pembelajaran kelas industri yang di situ berisi mengenai eksperimen atau peran serta siswa langsung dalam proses industri. Jadi di situ siswa dapat langsung belajar dengan melaksanakan praktik. Terima kasih. Sekian dari saya, Prof. Baik. Ya, mungkin ada yang mau menanggapi atau menambah pendapat dari Pak Danitri tadi. Pak Taufik, ada yang sampaikan Pak Taufik? Atau dari Ibu yang lain? Monggo silakan. Bapak Ibu, sebelum mungkin kita mengakhiri, sebagaimana biasa, silakan Bapak Ibu mungkin akan ambil foto bersama dulu gitu ya. Nanti bisa diunggah di grup gitu ya. Dan Bapak Ibu, kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya untuk pertemuan berikutnya belum bisa diagendakan untuk pertemuan secara luring, gitu ya, maka saya kok mau melihat atau saya berpendapat bahwa pertemuan yang malam seperti ini kok lebih enak ya, tidak terlalu tergesa-gesa gitu ya. Meskipun ya saya mohon maaf kadang-kadang saya agak terlambat karena saya masih harus menyelesaikan sholat Isya di masjid gitu ya, agak terlambat sebentar gitu. Tapi kalau Bapak Ibu akan kembali ke jam 13.14 dimulai jam 4 sore ya monggo saja. Saya juga bisa sesuai dengan jadwal itu. Hanya yang saya ingin sampaikan, saya permohonan maaf Bapak Ibu sekalian ya, tadi saya lupa bahwa saya sebenarnya bermaksud untuk menyelesaikan si Pejar ya dalam pekan kemarin. Akan saya selesaikan karena sudah selesai semua, RP sudah selesai, itu kan tinggal masukkan ke si Pejar. Ternyata saya terkendala untuk bisa akses si Pejar secara penuh. Mungkin karena posisi saya mungkin sebagai co-teacher. Sehingga saya tidak bisa akses secara penuh di Sepejar. Sehingga saya tidak bisa membuat
apa namanya katakanlah kontensi bejar gitu ya, eh, sesuai dengan apa yang saya inginkan. Sehingga Bapak Ibu kan seharusnya mengumpulkan tugas nanti kan disepejar gitu kan, ternyata nggak bisa. Dan saya sudah lapor kepada Ibu Korprodi, dan kata Bu Korprodi, sudah saya buat Pak gitu ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu sekalian bisa akses sepejar yang dibuat oleh oleh Bu Korprodi, oleh Bu Widianti. Belum, Belum, Prof. Pak. Belum bisa. Belum bisa ya. Karena jawaban Bu Dewianti sudah saya buat Bapak dan aman katanya gitu. Ya saya mengatakan terima kasih gitu. Tapi apa namanya para mahasiswa menyampaikan Bu nggak bisa mengumpulkan tugas di sepejar. Karena Masih jawabannya yang lama, Prof. iya, ya Bu Riri. Masih yang lama itu, Prof. Tiap hari saya lihat itu. Masih dosen yang lama, jadi semuanya 100%. Kok gitu. Nggih. Baik, enggak apa-apa Bu. Ya, artinya begini, sehingga saya minta tolong kepada Pak Heri gitu ya. Pak Heri buatkan link gitu ya yang teman-teman bisa mengumpulkan tugas. Sehingga nanti saya diberi akses untuk buka link itu sehingga nanti saya akan bisa memantau apa namanya pengumpulan tugas dari Bapak Ibu semuanya. Saya kira Bapak Ibu semuanya tidak apa-apa gitu ya. Karena memang sistem itu ya begitulah apa namanya dia akan menjadi sangat membantu, bisa jadi juga kadang-kadang merepotkan kan gitu ya, kayak merepotkan. Namanya juga sebagai tool gitu ya, sebagai tool gitu ya. Kadang-kadang bisa membantu kalau itu sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kalau tidak ya bisa menjadi merepotkan. Enggak apa-apa gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan kumpulkan tugas-tugasnya sebagaimana yang dibuatkan oleh Pak Eri, linknya itu ya. Nggih, Prof. Dan Sudah linknya sudah. Jenengan bisa akses, Prof. Bisa nggih, download, terima kasih. bisa akses teman-teman. Nggih. Nah, kalau tidak salah pekan yang lalu saya sampaikan Bapak Ibu untuk apa namanya untuk mengkaji dua topik ya. Yang pertama terkait dengan Hajar 16 Dewantara. theorem ya of vocational education dari Prosser gitu ya. Prosser ya. Ya Prosser itu ya. Bapak sudah menemukan Nggih. semuanya ya? Sampun, Prof. Ya. Ampun. Itu kalau dikaji itu kan ya memang harusnya seperti itulah pendidikan kejuruan itu gitu ya. Sehingga apa yang kita bicarakan sekarang link and match, kita bicarakan sekarang tentang apa kelas industri itu ya sudah dipikirkan oleh katakanlah itu kita sebut dengan filsafat pendidikan kejuruan gitu ya. Apalagi Gajah Dewantara gitu ya. Itu apa namanya terkait dengan apa kalau sekarang ya mungkin terkait dengan pengembangan soft skill itu ya. Itu sangat kaya sekali pemikiran Gajah Dewantara itu untuk itu. Sehingga itu kalau Bapak Ibu kaji, Bapak Ibu dalami, saya pikir itu akan menginspirasi kita semua untuk mengembangkan dan menjalankan pendidikan kejuruan ini menjadi yang lebih baik. Saya kira Bapak sekalian ya, sudah lebih jamnya, sudah hampir jam 9. Makanya sudah kelihatan ngantuk semuanya gitu ya. Bapak sekalian terima kasih atas perhatiannya. Sama-sama, Prof. Selamat beristirahat. Difoto dulu. Mudah-mudahan semuanya Difoto dulu, Pak. sukses, sehat selalu. Setelah ini materi saya share ya. Oke, terima Sudah kasih. difoto belum ini? Nuwun. Saya live dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto dulu, Prof. Ya silakan Pak Eri. Foto, Foto Bro. dulu. Silakan. Oke. Silakan. Sudah Pak Eri? Kok nggak kroso gitu loh. Dihitung Pak Taufik. Pak Taufik. Oh iya, Mana Pak Taufik? sebentar Pak. Nah, Oh, belum Pak Taufik. Nggih, 1, 2. Nggih, sampun. Baik, terima kasih Sampun, Bapak terima sekalian. kasih. Selamat Sama-sama, beristirahat. Prof. Ketemu pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi salim. wabarakatuh. Matur nuwun. Ayo.